karena aku telah menikah dengan pria yang menikah dengan makhluk gaib. Tidak ada jalan keluar. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Di cerita pengalaman Neroris sebelumnya, aku share ceritanya Bunga tentang temannya, Indah, yang dijadikan tumbal tukar nyawa oleh keluarganya. Di pengalaman horor Neroris kali ini, kalian akan mendengar ceritanya Rena, yang suaminya menikah dengan Ratu Kuntilanak. Seseram apa pengalaman horor dari Neroris yang satu ini? Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Kita baca email dari Rena. Halo Kanesi berserta tim, aku Rena, umur aku 21 tahun. Aku dari Bandung dan aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku menikahi seorang pria yang mempunyai ikatan yang kuat dengan hal gaib. Semoga cerita ini bisa menjadi referensi untuk Kanesi dan NCC. Oke, sebut saja nama suamiku Rama. Aku dan dia berbeda umur 9 tahun. Kami menikah ketika umur aku masih 19 tahun dan umur dia adalah 28 tahun. Awalnya aku nggak tahu jika dia ini termasuk orang yang aktif dalam hal-hal mistik dan gaib. Setelah kami menikah, dia mulai membuka dirinya menceritakan bahwa dia sebenarnya memiliki ilmu. Dan ilmu itu dia dapat turun-temurun dan juga dia pelajari. Namun sayangnya, ilmu ini bukanlah ilmu yang baik, malah cenderung menuju ilmu hitam. Di waktu awal dia bercerita tentang semua itu, terus terang aku nggak percaya. Atau bisa dibilang lumayan ragu, karena aku bukan orang yang mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Malam itu kami berbincang di kamar, hanya berdua, aku dan dia. Kami berbincang luas tentang hal-hal mistis yang dia punyai. Sampai di suatu titik, dia melakukan mediasi. Sesuatu seperti memasukkan makhluk ke dalam diri dia biar bisa mengobrol denganku. Lagi-lagi, aku belum percaya dengan apa yang suamiku lakukan. Saat mediasi itu, aku bisa mendengar dia. Yang membuat aku merinding adalah suara dan tatapan dari suamiku ini berubah menjadi suara perempuan. Bahkan suara tertawanya. Aku ketakutan. Namun, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku pun melanjutkan dialog hanya berdua dengan makhluk itu yang sekarang ada di dalam raga suamiku. Oh, dialognya bahasa Sunda, guys. Kira-kira di bahasa Indonesia kayak gini. Maaf, ini dengan siapa? Tanyaku dalam bahasa Sunda. Hihihi. Makhluk itu hanya tertawa dan dia meneruskan sebuah kalimat. Kamu siapa? Dia balik bertanya dengan nada perempuan yang menyeramkan. Sorot matanya terlihat tajam. Oh, jadi lebih kayak, kamu siapa? Percaya atau tidak, aku bisa merasakan jelas bahwa ini bukan suamiku. Aku memberanikan diri untuk menjawab, saya istrinya. Jawabku dengan tegas. Saya yang istrinya, dia balas. Aku tidak mengerti pada saat itu apa yang dia maksud ketika dia bilang bahwa dia adalah istrinya. Aku terdiam hening dan mendengarkan makhluk ini tertawa kecil lalu bersenandung menyeramkan. Kalau kamu tidak saya perbolehkan bersama dia, bagaimana? Tanya makhluk itu dengan nada yang menyeramkan. Sejenak aku terdiam. Jawabanku seperti tercekat di tenggorokan. Tapi dengan cepat aku menjawabnya. Saya tidak melarang kamu dengan dia, masing-masing saja. Dia dengan saya urusan dunianya, selebihnya di alam lain. Silahkan urusan dia dengan kamu. Jawabanku menjelaskan bagaimana aku tidak ada urusan dengan itu. Karena yang aku tahu, jika ilmunya begini, tentu mereka ada perjanjian gaib sebelumnya. Makhluk itu hanya tertawa, dan perlahan dia keluar dari raga suamiku. Ketakutanku tidak berakhir di situ. Setelah mediasi itu dilakukan, suamiku bercerita tentang bagaimana dia bertemu sama makhluk itu. Singkatnya, ceritanya seperti ini. Jadi, ketika Rama berusia 16 tahun, sekitar kelas 1 SMA di tahun 2007, dia disuruh oleh seseorang untuk berguru ke wilayah selatan Jawa Barat di dekat pantai selatan. Aku tidak bisa sebut spesifik tempatnya, tapi tempat itu hingga kini memang terkenal dengan perguruan ilmu gaibnya. Dia berangkat hanya membawa sebuah alamat di secari kertas. Tapi sampai di daerah yang dia tuju, dia menanyakan alamat itu ke warung dan gak ada satu orang pun yang tahu alamat yang dia tuju. Rama melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Belum jauh dari warung yang tadi, tiba-tiba seorang kakek memanggilnya. Kakek itu berada di perkebunan yang menanjak di sisi jalan. "Nak, kesini," kata kakek itu. Merasa dipanggil, Rama pun menghampiri si kakek. "Sudah ditunggu, nak." Karena ucapan si kakek, Rama pun merasa bahwa inilah
alamat yang dia tuju. Di awal-awal tidak ada yang aneh. Rama dipersilakan istirahat dan disajikan makanan berupa ubi-ubian dan kacang-kacangan seperti hasil berkebun. Katanya suasana rumah kakek itu sunyi senyap dan berada di tengah perkebunan tanpa tetangga. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan lantainya itu lantai kayu. Sama sekali nggak ada tuh barang-barang mewah dan modern. Rumahnya sangat sederhana. Kata Rama, si kakek ini dipanggil Abah. Abah tinggal di sana bersama Ambu, istrinya, dan seorang anak gadis. Ketika Rama di sana, anaknya tuh lagi nggak ada di rumah. Di sana Rama pun tidak banyak berbincang, karena dia memang datang dengan niatan berguru. Dia hanya mengikuti prosesi yang Abah dan Ambu ajarkan. Ketika malam tiba, Rama dibawa ke sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Letaknya jauh dan datarannya tuh lebih tinggi dari rumah Abah. Rama hanya diperbolehkan ke sana dengan baju yang dia pakai saja. Dan Rama lalu diantar oleh Abah yang hanya membawa obor. Sesampainya di gubuk itu, Rama diminta diam di dalamnya. Dia hanya dibekali lampu minyak kecil di tengah ruangan. Abah berkata dengan serius, kalau ada yang mengetuk pintu selain anak Abah, jangan dibuka ya nak. Apapun alasannya, jangan dibuka. Rama hanya mengangguk tanpa bertanya apa-apa. Dia ditinggalkan sendiri dengan pintu gubuk yang dikunci dari dalam. Prosesi ini disebut ruat dalam bahasa Sunda, yang artinya sangat luas. Namun dalam kasusnya Rama, ruat yang dimaksud adalah prosesi untuk berkenalan atau menunggu suatu makhluk untuk menjalin hubungan dengannya. What? Lanjut dulu guys. Yang terjadi pada malam itu cukup mengerikan. Rama bercerita bahwa dia tuh sering mendengar ketukan pintu tanpa ada suara orang di luar. Makin lama, ketukannya semakin kencang, seperti ada orang yang marah. Bahkan dinding-dinding gubuknya itu bergetar hebat. Suara-suara ketukan menyeramkan itu berlangsung sampai menjelang subuh, di mana Rama sendiri itu nggak berani untuk bertanya siapa yang ada di luar. Rama juga tidak bisa membayangkan entitas macam apa yang ada di luar gubuk. Jadi gubuknya tuh guys, bener-bener kayak diketok-ketok kayak bok. Sampai akhirnya terdengar suara perempuan mengetuk dengan wajar. Dan seketika semuanya hening. Kak, ini saya, anak Abah. Suara perempuan itu tepat ada di balik pintu. Rama akhirnya membuka pintunya dan berdiri di depannya adalah seorang perempuan yang cantik sekali. Dia mengenakan kebaya yang anggun dan perempuan ini menjemput Rama untuk jalan kembali ke rumahnya Abah. Menurut Rama, pada saat itu dia seperti dihipnotis. Rasa takut yang tadinya menerornya hilang seketika. Sesampainya di rumah Abah, sesuatu mengerikan terjadi lagi. Wajah Abah dan Ambu itu tiba-tiba berubah. Mereka terlihat menyeramkan. Mereka terlihat murung dan pucat. Dan tepat di depan mereka ada sebuah wadah kendi dan beberapa bunga-bungaan. Rama disuruh duduk berhadapan dengan anak mereka. Konon, kata Rama, ia dibacakan sebuah rapalan mantra atau rajah. Dengan tangan kirinya dipegang Ambu, tiba-tiba Ambu sebuah garis di pergelangan tangan Rama. Darah yang keluar dari luka sobekan itu diteteskan ke wadah kendi yang ada di hadapannya. Jelas Rama ketakutan. Ia ingin berteriak, tapi yang dia rasakan tuh kayak dia dibungkam. Seolah ruangan itu kedap udara. Perempuan cantik di hadapannya juga mulai berubah aneh. Kecantikannya berubah mencekam seram saat melihat darah Rama masuk ke kendi. Percaya nggak percaya? Sesaat setelah itu, Ambu mencoba untuk menghentikan darah Rama dengan mengusap lukanya. Dan seiring dia usap, lukanya tuh menghilang, tertutup, dan sembuh dengan sendirinya. Tapi itu belum bagian paling mengerikan. Pisau yang tadi digunakan untuk tangan Rama itu diambil sama sang anak dan tanpa ragu dia tangannya sendiri dari batas bahu sampai pergelangan tangan sambil tertawa. Jadi kayak lantai bergetar saat darah perempuan itu menyatu dengan darah Rama di dalam kendi. Semakin tercampur, semakin kencang ia tertawa. Dari tawanya itu, jelas dia adalah kuntilanak. Setelah semua kejadian mengerikan itu, Rama sempat tak sadarkan diri. Selama 1 bulan lamanya, dia hanya ingat terbangun di kamarnya. Paman Rama bilang bahwa Rama sudah berjalan kaki dari daerah selatan Jawa Barat menuju Bogor. Dia berjalan menggunakan baju kotor seperti gelandangan yang tidak ingat apa-apa.
Hal terakhir yang Rama ingat sebelum ingatannya hilang adalah setelah proses itu selesai, dia lari menuju warung pertama yang dia tanyai alamat. Dia bertanya sama orang-orang di warung itu tentang keluarga Abah yang mengajarinya. Dan orang-orang di warung, bahkan sang pemilik warung bilang bahwa di sana, di lereng kebun yang didatangi Rama, itu tidak ada orang yang tinggal. Tidak ada Abah, Ambu, ataupun anak mereka, si gadis perempuan. Jadi, dia menemui siapa? Dan apa yang dia alami? Ternyata, Rama itu dinikahkan dengan sebuah makhluk yang bernama Nyi Kunti. Makhluk ini bukan kuntilanak biasa yang orang-orang sering lihat di pohon. Nyi Kunti ini adalah ratu atau ibu dari semua kuntilanak yang ada. Begitulah Rama menjelaskan padaku. Saat itu aku masih belum percaya. Sampai saat malam tiba, aku tidur dan besoknya aku terbangun dengan pucat. Aku mendapatkan mimpi. Mimpi yang sangat-sangat menyeramkan, tapi aku gak terlalu takut. Aku bermimpi bahwa aku sedang tidur di suatu ranjang. Namun ada seseorang yang mengusap rambutku dengan tangan yang lebih besar dari kepalaku. Rambutku dia tarik perlahan untuk melihat ke arah atas. Di sana aku melihat perempuan yang cantik tapi menyeramkan. Dia hanya tersenyum dan memperlihatkan seisi rumahnya. Di rumah itu, di setiap pintu yang aku lihat, ada kuntilanak yang menyeringai padaku. Dari mimpi itu, aku mulai percaya bahwa suamiku sepertinya tidak mengada-ngada. Setelah berkenalan dengan Nyi Kunti alias si sosok gaib itu, banyak hal-hal mistis yang aku alami di dunia nyata. Memang awalnya aku takut dan sempat stres, tapi lambat laun aku mulai terbiasa dengan adanya suara-suara ketika aku lagi sendirian, pintu yang terbanting sendiri, ataupun hal-hal lain yang aku alami di rumah. Karena aku telah menikah dengan pria yang menikah dengan makhluk gaib. Aku merasa bahwa aku hanya menjalani kehidupanku di dunia, dan aku akan menunaikan kewajibanku di dunia sebagai istri yang dijelaskan agama. Selebihnya, aku tidak mengganggu makhluk itu atau perjanjiannya bersama suamiku. Karenanya, aku juga meminta makhluk itu untuk tidak menggangguku dan suamiku di dunia nyata. Tapi semakin lama aku terbiasa dan menerima, semakin dalam nih aku mengetahui tentang gelapnya ilmu dari suamiku. Mungkin ini terdengar aneh ya, tapi ini benar terjadi. Sekarang kami hidup di Bali, menjalani hidup dengan biasanya. Dengan adanya makhluk itu berjalan di sisi lain hidup kami biarkan makhluk itu ada di sekitar kami aja. Karena memang tidak ada yang bisa mematahkan pernikahan darah yang mereka lakukan. Faktanya, aku harus terima saja, mau suka atau tidak, suamiku seumur hidupnya akan terikat dengan makhluk itu. Bahkan, mungkin kalau nanti dia sudah tidak ada, dia harus tetap bersama makhluk itu. Memang itu adalah sebuah perjanjian yang sudah terjadi. Hanya Tuhan yang bisa mengubahnya. Semoga Tuhan mengampuni suamiku dan aku. Begitulah cerita dari aku, Kanesi. Semoga tidak ada teman-teman yang salah melangkah dan gegabah untuk tertarik ke dalam dunia hitam perguruan ilmu gaib. Mungkin banyak yang palsu atau sekedar bahan candaan. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti suamiku, tidak ada jalan keluar. Semoga Kanesi dan teman-teman Neroris selalu diberikan kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari mara bahaya yang nyata maupun fana. Amin. Kisah ini aku tutup, semoga cerita ini bermanfaat dan dijadikan pembelajaran untuk orang lain. Aku baru tahu nih tentang raja, guys. Ternyata raja itu adalah sekumpulan huruf-huruf atau kalimat yang membentuk suatu gambar yang dipercaya bisa menjadi jimat. Creepy. So itu tadi adalah cerita dari Reina, guys. Gimana menurut kalian? Apa yang akan aku lakukan ya kalau misalkan aku ada di posisi dia? Apa yang akan kalian lakukan, guys? Kalau misalkan kalian ada di posisinya Reina, di mana pasangan kalian sudah menikah dengan sesuatu yang tidak terlihat, tapi terus-terus ganggu kalian, kayak bisa nggak diem? Tapi ini ratu, nggak apa-apa Reina, kamu juga ratu. Kita semua Neroris mendukung kamu. Ayolah perang sama si kunti-kunti tuh, aku bantu deh. Mau bantu? Kamu nggak mau bantu Reina? Nggak baik emang. Cari aman aja. Kamu mau nikah kan sama kuntilanak? Amin. Makasih Reina udah mengirimkan ceritanya. Coba Neroris diskusi di bawah. Apakah kalian pernah mendengar cerita serupa atau yang bahkan lebih seram lagi? Kita tetap bacain cerita-cerita yang kalian kirimkan ke requestnessy@gmail.com. As always, please kalau misalkan ada cerita horor, apalagi yang ada video atau foto atau berita yang mendukung cerita itu, boleh banget dikirim ke requestnessy@gmail.com. Terima kasih Neroris. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Aku pun melanjutkan dialog dengan mengusap. Hal terakhir yang Rama ingat sebelum hilang